Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 1 dari kelas Ilmu Sosial dan Budaya Dasar kelas D yang beranggotakan Adila Salwa NIM I011939 dan Nifir Giawan NIM I011953, Vidya Ika Fitri NIM I011970 dan Aminul Karim NIM I011977. Di sini, kami akan memaparkan tentang masalah transportasi kota dilihat dari pendekatan sosial budaya. Alasan kami memilih topik ini karena masalah ini tidak hanya berhubungan dengan sosial budaya, namun juga relevan dengan dunia teknik sipil. Kemacetan merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pesatnya pertambahan jumlah penduduk kota-kota besar ini semakin meningkatkan masalah mobilitas perkotaan atau urban mobility. Ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya menyebabkan terjadinya ketimpangan pelayanan kota, termasuk di sektor transportasi. Kemacetan lalu lintas semakin meluas secara ruang dan waktu. Kemacetan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota intinya, tetapi merambah ke wilayah sekitarnya. Tidak hanya di jalan-jalan utama atau protokol, namun juga terjadi hingga ke jalan lingkungan. Contoh kemacetan yang ada di Indonesia adalah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Ibu Kota Negara Republik Indonesia diperingatkan oleh beberapa pengamat akan mengalami stagnasi yang sangat akut akibat kemacetan lalu lintas yang berlarut-larut. Penyebabnya karena jumlah kendaraan yang tinggi di DKI Jakarta tidak seimbang dengan ketersediaan ruas jalan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, panjang jalan hanya bertambah kurang dari 1%, sedangkan penambahan kendaraan rata-rata 11% per tahun. Jumlah kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok sampai dengan bulan September tahun 2007 mencapai 8.727.965 kendaraan. Terlihat komposisi yang timpang antara kendaraan non-bus, sepeda motor 81,7% dan mobil penumpang 12,6% dan bus 2,1%. Posisi tersebut menunjukkan tingginya penggunaan kendaraan non-bus, mayoritas kendaraan pribadi dibandingkan bus sebagai sarana angkutan umum. Masalah transportasi perkotaan, dalam hal ini kemacetan lalu lintas, menjadi lebih kompleks karena tidak hanya disebabkan oleh faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, namun juga saling mempengaruhi dengan faktor sosial budaya dan perilaku masyarakat. Masalah transportasi di kota-kota besar tidak terlepas dari karakter masyarakat perkotaan yang heterogen dan kompleks. Sebagaimana diungkapkan di muka, sumber daya di perkotaan yang cenderung serba terbatas menyebabkan terjadinya perebutan pemanfaatan. Kemacetan lalu lintas merupakan contoh nyata perebutan pemanfaatan infrastruktur transportasi perkotaan. Di banyak kota, banyak sekali pegawai kantor yang memilih untuk berangkat lebih pagi dan pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan yang ada. Rutinitas jadwal berangkat dan pulang kerja tersebut menyebabkan banyak anggota masyarakat yang kehilangan waktu interaksi sosial dirinya dengan keluarga dan lingkungannya. Kondisi seperti inilah yang turut menyebabkan sifat individual masyarakat di perkotaan semakin tinggi. Perilaku pengendara di jalan raya bisa menjadi faktor yang dapat menimbulkan kemacetan. Seperti contohnya sebagai ilustrasi.
Perhatikan perilaku pengguna jalan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin, Jakarta. Bandingkan dengan perilaku pengguna jalan di Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Daan Mogot menuju Tangerang, atau contoh lain yang lebih ekstrim di luar kota sepanjang jalur Pantura antara Cikampek sampai Cirebon. Berdasarkan pengalaman penulis, perilaku pengemudi kendaraan di Jalan Sudirman dan Tamrin cenderung tertib. Tingkat perhatian terhadap rambu lalu lintas sangatlah tinggi. Cenderung waspada karena khawatir melanggar rambu-rambu lalu lintas. Penulis hampir tidak pernah melihat pengemudi sepeda motor dan penumpangnya tidak menggunakan helm di ruas jalan tersebut. Demikian halnya pejalan kaki tampak menyeberang di tempat yang telah ditetapkan. Walaupun penulis pernah melihat terjadi pelanggaran lalu lintas, namun jarang. Tidak demikian dengan kondisi yang kedua. Paling sering ditemui kendaraan berjalan zigzag. Ada yang menerobos lampu merah atau antrian kendaraan, berhenti di sembarang tempat, bahkan di bawah lampu dilarang berhenti. Pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat sekendak hatinya, bahkan tidak jarang tanpa malu-malu menyeberang di bawah jembatan penyeberangan. Kondisi ini diistilahkan oleh Emil Durkheim sebagai anomi. Berputarnya pegangan pada kaidah-kaidah yang ada menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah. Perilaku menyimpang atau deviant behavior terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita atau kepentingannya. Kesadaran masyarakat terhadap masalah kemacetan lalu lintas masihlah kurang. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan penggunaan sarana angkutan umum dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Program pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yang sudah berjalan saat ini akan semakin efektif jika didukung kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Secara ideal, masyarakat menginginkan sarana angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, harga terjangkau, jumlah memadai, mudah dicapai, bahkan door to door, dengan jumlah pengganti moda transportasi sesedikit mungkin. Artinya, penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum perlu didasarkan pendekatan kebutuhan pengguna atau user need dalam rangka efektivitas pelayanan perkotaan. Sebagai penutup, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah transportasi di perkotaan tidak terlepas dari karakter masyarakat perkotaan yang heterogen. Masalah transportasi perkotaan, dalam hal ini kemacetan lalu lintas, menjadi kompleks karena tidak hanya disebabkan faktor-faktor fisik semata, namun saling mempengaruhi atau timbal balik dengan faktor sosial budaya dan atau perilaku masyarakat kota. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan berbagai masalah transportasi lainnya tidak bisa dilakukan hanya dengan cara penataan atau perbaikan fisik transportasi semata, namun harus juga menggunakan pendekatan sosial budaya yang dapat dilakukan dengan penegakan hukum atau aturan lalu lintas dan penumbuhan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Intinya, sistem transportasi yang manusiawi akan memberikan pengaruh yang manusiawi pula terhadap kualitas hidup masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang masalah transportasi kota dilihat dengan pendekatan hukum, sosial, dan budaya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.